Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kuliah daring untuk mata kuliah Sumber Daya Pertanian Lokal, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita berdoa agar segala yang kita pelajari, segala yang kita diskusikan, segala yang menjadi perhatian kita mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah saudara-saudari sekalian, tanpa terasa pada hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat bersama saya, atau pertemuan yang ke-13 secara akumulasi keseluruhan. Ini artinya pertemuan kita hari ini merupakan sesi terakhir bersama saya, dan minggu depan insya Allah pertemuannya akan dilanjutkan oleh dosen kita yang lain. Pada pertemuan hari ini tentunya terasa berbeda dan sangat istimewa. Karena apa? Karena pada hari ini kita sedang berada dalam suasana bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan di mana Allah melipat gandakan semua pahala amalan ibadah kita. Bulan di mana pintu rahmat dan pengampunan terbuka selebar-lebarnya. Dan seandainya kita memahami akan keistimewaan bulan ini, tentunya kita akan berharap agar seluruh bulan yang ada sepanjang tahun ini adalah dijadikan sebagai bulan Ramadan. Melalui momentum Ramadan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar memperoleh kemenangan yang sejati di hari nan fitri nanti dengan predikat muttaqin atau insan yang bertakwa. Tentunya saya yakin bahwa suasana Ramadan kita kali ini sangat berbeda dengan suasana Ramadan yang setiap tahunnya sebelumnya kita jalani. Ramadan kali ini kita dihadapkan pada protokol COVID-19 oleh pemerintah yang membatasi segala ruang aktivitas, termasuk dalam hal beribadah. Namun dalam pandangan saya, marilah kita taati pemerintah dan ulama dalam hal ini, dan kita serahkan segalanya kepada Allah, bahwasanya apapun yang sedang kita tempuh dan kita laksanakan ini adalah bahagian dari ikhtiar bersama kita dalam memerangi pandemi yang melanda dunia ini. Saudara-saudari sekalian, kalau dalam kondisi normal, biasanya pada minggu keempat dari pertemuan kita akan melakukan evaluasi untuk memberikan penilaian terhadap capaian pembelajaran yang telah kita laksanakan. Metodenya ada beberapa, bisa jadi melalui ujian tulis atau ujian lisan, bisa juga dalam bentuk tugas, baik itu dilakukan secara berkelompok maupun dilakukan secara individu. Kali ini saya memilih untuk memberi tugas saja kepada kalian, dan tugas ini merupakan satu-satunya nilai yang akan kalian peroleh selama pertemuan bersama saya. Saya tahu dan menyadari bahwa barangkali ada segudang tugas yang lain yang sedang kalian kerjakan saat ini. Namun percayalah bahwa tugas-tugas yang diberikan bukanlah tanpa tujuan yang jelas, apalagi dianggap sebagai penambah beban tak beralasan.
Setiap tugas yang diberikan oleh dosen pastilah berorientasi kepada pendalaman materi yang lebih baik. Demikian juga halnya dengan tugas yang sebentar lagi akan saya berikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini lebih mengenal dan lebih peka terhadap perkembangan jenis-jenis tanaman pertanian lokal yang ada di lingkungan kita saat ini. Apa tugasnya? Oke. Saya minta kalian untuk melakukan observasi di kampung kalian atau di tempat kediaman kalian saat ini berada, ya. Apa yang dilakukan? Inventarisir jenis-jenis tanaman lokal yang mulai terlupakan saat ini. Caranya, buatlah satu makalah dengan menyertakan foto asli yang kalian foto khusus saat observasi. Ya, saya menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Open Camera agar sharing lokasinya menjadi jelas. Jenis foto yang satu lagi, di samping ada foto tanaman asli atau kosong, ya, tanamannya atau gitu. Kalian juga perlu melakukan selfie dengan tanaman tersebut untuk membuktikan bahwa ini adalah temuan atau observasi yang dilakukan secara langsung. Nah, kemudian berilah narasi atau deskripsi dengan mencari referensi yang sesuai terhadap jenis tanaman yang ingin kamu angkat dalam makalah tersebut, dan sampaikan ide original kamu terhadap atau terkait tanaman tersebut. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan tanaman tersebut? Ya, semakin banyak jenis tanaman yang kamu inventarisir, maka akan semakin bagus. Minimal 3 jenis tanaman dan maksimalnya adalah 10 tanaman. Namun, nilainya tidak ditentukan oleh sekedar banyaknya penyajian, ya, melainkan isi yang disampaikan adalah menjadi bahagian terpenting untuk dinilai. Nah, penyajian makalah ini adalah sebagai berikut, ya, coba dilihat. Yang pertama dari segi format, ya, gunakan huruf atau font jenis Arial untuk mengetik makalah ini, ya. Ukuran yang digunakan untuk judul utamanya, ya, ini coba dilihat. Kita akan kita seragamkan judulnya. Judulnya adalah inventarisasi tanaman lokal di desa, desa apa, kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, dan di provinsi yang mana. Nah, kemudian ada subjudulnya, ya. Kalau judul utama tadi ukuran fontnya itu 16, kalau untuk subjudul ukurannya adalah 14. Contoh misalnya 1 sirsa, ya. Jangan lupa sebutkan apa yang menjadi bahasa Latin dari tanaman ini. Oh, kalau tidak tahu bahasa Latinnya bagaimana? Tidak apa-apa, ya. Tapi coba diusahakan dapat referensi yang jelas terkait tanaman yang sekarang sedang kalian angkat tersebut. Kemudian untuk isi deskripsi atau narasinya, kalian menggunakan ukuran font 12. Spasinya nggak usah lebar-lebar, cukup 1 spasi, ya. Menggunakan margin ukuran normal. Kemudian untuk ukuran gambar atau foto secara proporsional saja disesuaikan, ya. Kemudian struktur penulisan. Nah, dalam struktur penulisan terdiri dari judul, kemudian ada nama penulis, ya, nama kalian, berikut name, ya. Kemudian ada halaman untuk kata pengantar, ya. Kemudian ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel jika ada menggunakan tabel. Kemudian isinya terdiri dari pendahuluan, ya. Pendahuluan ini berisi tentang deskripsi desa di mana kalian melaksanakan observasi tersebut. Kemudian tanamannya, ya. Tanamannya judulnya berbahasa Latin, kemudian morfologi singkatnya,
kemudian manfaat dan pemanfaatan serta ide pengembangannya. Kemudian yang terakhir baru kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini wajib ya. Jadi semua yang kalian tulis itu wajib memiliki referensi. Kemudian mengenai pengiriman atau pengumpulan tugas. Ya, tugas ini dikirim dalam bentuk email ya. Pengirimannya itu dalam bentuk Word ya. Saya tidak membenarkan untuk menggunakan format yang lain karena dikhawatirkan nanti ada masalah ya. Kemudian nama file dan judul email itu harus sama ya, seperti format yang saya lampirkan pada gambar berikut ya. Tugas 1 SDPL underscore kelas Senin atau kelas Selasa, kemudian underscore nama dan NIM kalian. Jadi nama file dan judul email ini harus sama ya, harus sesuai dengan format yang saya berikan ini. Karena jika tidak sama atau tidak sesuai, maka akan ada resiko susah bagi saya untuk mengumpulkan tugas ini, dan bisa jadi kalian akan terselip sehingga tidak ternilai ya. Kemudian kirim ke email saya yasar.unsia@gmail.com ya. Harap teliti dan hati-hati saat mengirim alamat email ini. Pastikan alamat email tujuannya adalah benar untuk menghindari tidak terkumpulnya tugas Anda. Dan paling lambat tugas tadi saya terima pada tanggal 20 Mei 2020 ya. Tetapi kalau sudah selesai silahkan langsung dikirim. Saya rasa instruksi ini sudah sangat jelas, namun jika ada yang kurang atau dirasa kurang atau tidak dimengerti, ini kalian dapat menjapri langsung atau bertanya di dalam grup WhatsApp. Demikian. Sebelum pertemuan ini kita cukupi, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sukses hingga menuju Idul Fitri dengan predikat insan yang bertakwa. Mohon maaf jika selama pertemuan kita ada hal yang kurang berkenan ya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.